Haddatsani Abu Ayyub, maknanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari namanya adalah Khalid ibn Zaid Al-Ansari, seorang sahabi dari Al-Ansar, dari keluarga Al-Khazraj. Dan dia pertama masuk Islam di Bai'atul Aqabah. Dan dia juga bertempur, berjihad bersama Nabi dalam seluruh peperangan. Dan bahkan dari keutamaan beliau, dari segi bagaimana beliau melaksanakan kebaikan kepada Nabi Muhammad, bahwa beliau yang menyediakan rumah tempat tinggal sementara untuk Nabi sampai Nabi itu datang ke Madinah dan membuat masjid di Yathrib, di Madinah sekarang namanya Yathrib, dalam keadaan muhajir. Maka Nabi dipersilahkan oleh Abu Ayyub untuk tinggal di rumahnya sampai dibangun masjid Nabi dan kamar-kamar ataupun rumah-rumah untuk Nabi. Maka ini keutamaan Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi tinggal di rumah beliau sampai dibangunkan masjid dan sampai dibangunkan rumah-rumah Nabi beserta istrinya. Dan juga disaudarakan oleh Nabi dari kelompok Al-Ansari dan Al-Muhajirun persahabatan yang khusus. Maka dia diberikan sahabat dari Al-Muhajirun dengan Mus'ab ibn Umair. Maka inilah dari sanad yang pertama. Kemudian disebutkan di sanad yang kedua, wa haddatsani Muhammad ibn Hatim wa Abdurrahman ibn Bishr. Untuk sanad yang kedua dinamakan oleh para ulama sebagai mutaba'ah, dan kebanyakan rawi-rawinya di bawah dari sanad yang pertama. Maka di sini kita tidak usah panjang lebar dibahas satu-satu. Yang jelas haddatsani wa haddatsani Muhammad ibn Hatim wa Abdurrahman ibn Bishr. Hada yadul ala madza ya Hudzaifah? Man al-an Muhammad ibn Hatim wa Abdurrahman ibn Bishr min masyayikh man? Min masyayikh man? Min masyayikh Imam Muslim. Naam ula ada sanad jadid. Wa haddatsani man ladzi qala haddatsani, mengabarkan kepadaku man? Imam Muslim. Idan hada syekh asani, ini jalan yang kedua dari Imam Muslim. Wa haddatsani Muhammad ibn Hatim wa Abdurrahman ibn Bishr. Dua syekhnya Imam Muslim selain dari di sanad yang pertama Muhammad ibn Numair atau Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Maka di sini gurunya Imam Al-Bukhari yang kedua Muhammad ibn Hatim dan Abdurrahman ibn Bishr. Nanti digambar tiga di sini gurunya Imam Muslim. Kemudian qala, keduanya mengatakan haddatsana Bahz. Maka Bahz di sini derajatnya setara dengan siapa? Bapaknya dari Muhammad. Siapa? Abdullah ibn Numair. Maka nanti digambar. Dia Bahz itu setara dengan Abdullah ibn Numair. Haddatsana Syu'bah. Maka diriwayatkan dari Bahz kepada Syu'bah, dari Syu'bah haddatsana Muhammad ibn Utsman ibn Abdullah ibn Mauhib wa abuhu Utsman. Baru dari situ annahuma sami'a Musa ibnu Talhah. Berarti bersemu dengan sanad yang kedua kepada Mukhadram Musa ibnu Talhah, lalu meriwayatkan dari Abi Ayyub an Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadzal hadis. Di sini kita katakan man huwa madarul hadis indaka ya Aan. Man madarul hadis? Dari dua jalan ini siapa madarul hadis? Madarul hadis adalah
bertemunya dua sanad di mana? Siapa rawi yang bertemu di sini? Musa ibnu Thalhah. Maka Musa ibnu Thalhah, disinilah pertemuan dari dua sanad. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang ucapan Syu'bah haddatsana Muhammad ibnu Utsman, maka ada tambih dari para ulama bahwa Muhammad ibnu Utsman itulah yang diinginkan di dalam sanad dengan Amr ibnu Utsman. Maka Muhammad ibnu Utsman dengan Amr ibnu Utsman, kata Syu'bah adalah dia. Namun wallahu a'lam, yang jelas bisa jadi berbeda. Maka Amr ibnu Utsman di sini orang yang lain. Dan Amr ibnu Utsman yang terdahulu, yang mana dia murid dari Musa ibnu Thalhah, maka dia di tabaqah yang ke-6. Amr ibnu Utsman, maka dia adalah Amr ibnu Utsman ibni Abdillah ibni Mauhib di tabaqah yang ke-6. Wallahu alam, ini yang benar. Maka di sanad yang kedua ini barakallahu fikum, dari jalan Bahas, dari Syu'bah, dari Muhammad ibnu Utsman, dan dari bapaknya Utsman meriwayatkan dari Musa ibnu Thalhah. Jalan ini adalah jalan yang muttafaqun alaih. Ditulis jalan ini jalan yang muttafaqun alaih. Maknanya bagaimana? Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bukan hanya Muslim saja. Walakin min ay tariq, dari jalan yang mana? Di Imam Al-Bukhari bukan dari jalan seperti di dalam sanad ini, tetapi dari jalan sanad yang kedua yang disebutkan di bawah. Haddatsani Muhammad ibnu Hatim wa Abdurrahman ibnu Bishr, itu dari Bahas, dari Syu'bah. Maka kita masuk kepada Sahih Al-Bukhari sekarang. Imam Al-Bukhari meriwayatkan juga hadis ini, namun dari jalan Hafs ibnu Umar, haddatsana Syu'bah, dan Syu'bah dari Muhammad ibnu Utsman ibnu Abdillah ibni Mauhib, dari Musa ibnu Thalhah dari Abi Ayyub. Maka bertemu dengan sanadnya Imam Muslim, madarul hadisnya siapa? Aan juga, biar paham. Imam Al-Bukhari bertemu dengan sanad Imam Muslim di siapa? Yang sekarang Imam Al-Bukhari. Saya bacakan sekarang sanad Imam Al-Bukhari, bahwa hadis ini muttafaqun alaih, dari jalan Hafs ibnu Umar, haddatsana Syu'bah an Muhammad ibni Utsman an Musa ibni Thalhah an Abi Ayyub. Bertemu dengan gurunya Imam Muslim. Sanad Al-Bukhari ini di mana? Di Syu'bah. Ahsan. Maka sanad yang kedua derajatnya muttafaqun alaih. Bertemu dengan Imam Al-Bukhari di sanad yang kedua dari jalan Syu'bah, dari Muhammad ibnu Utsman, dari Musa ibnu Thalhah, dari Abi Ayyub. Dan lafaz di Imam Al-Bukhari hampir sama persis. Ana rajulan qala lin nabi akhbirni bi amal yudkhilunil jannah. Seperti itu sama lafadznya. Dan Imam Al-Bukhari pun meriwayatkan dari jalan yang lebih mendekati kepada Imam Muslim di jalan yang kedua. Wa qala Bahas haddatsana Syu'bah, haddatsana Muhammad an Musa an Abi Ayyub. Maka di sini lebih tinggi lagi, di mana riwayat Imam Al-Bukhari kalau tadi bertemu dengan Imam Muslim di Syu'bah, di sini dibahas. Maka ini riwayat muttafaqun alaih
Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga bertemu dengan Bahz dan bertemu dengan Syu'bah. Maka hadis ini kita katakan muttafaqun alaih dari jalan Bahz dan dari jalan Syu'bah. Adapun sanad Imam Muslim yang ada dengan kita katakan bertemu dengan muttafaqun alaih dari mana? Dari Musa ibnu Talhah. Karena Imam Al-Bukhari tadi saya bacakan sanadnya bertemu dengan Syu'bah atau bertemu dengan Bahz. Itu di sanad yang kedua. Maka di sanad yang asli diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas tadi bertemu dengan Imam Al-Bukhari berarti di mana? Di Musa ibnu Talhah. Maka hadis ini muttafaqun alaih dari Musa. Bisa ditulis hadis ini muttafaqun alaih untuk sanad yang pertama dengan Musa ibnu Talhah. Untuk sanad yang kedua bertemu di Bahz an Syu'bah. Baru setelah itu an Muhammad. Setelah an Muhammad baru an Talhah. An Musa ibn Talhah. Baru setelah Musa ibn Talhah an Abi Ayyub. Baik, berarti hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Sanad yang pertama bertemu dengan Al-Bukhari dari Musa ibn Talhah dari Abi Ayyub. Sanad yang kedua bertemu dengan sanad Imam Al-Bukhari dari Bahz an Syu'bah an Muhammad an Musa ibn Talhah an Abi Ayyub. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Lalu kembali kita menjelaskan tentang lafaz hadis, tentang matan. Berkata Abu Ayyub, "Anna a'rabiyan arada li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Apa makna a'rabiyan? Indah ya Muhammad, apa makna a'rabiyan? A'rabiyan maknanya adalah orang Badui, Arab. Maknanya mereka orang yang tinggal di gurun pasir. Kalau di Arab tidak ada hutan, maka mereka tinggal di gurun pasir, menyendiri dari manusia, berkafilah-kafilah, berkabilah-kabilah, dan mereka nomaden. Apa makna nomaden? Berpindah-pindah mengikuti air hujan. Karena di Arab air hujan jarang, tidak seperti kita. Setelah 3 hari hujan. Dalam sepekan selalu firihalikum berapa kali? Senang, tidak ada pelajaran. Maka di Arab hujan itu bisa dihitung dengan jari, bahkan setengah jari. Mungkin 5 kali hujan setahun. Maka mereka di saat hujan, ada sebagian tanah yang memang tidak menyerap hujan. Akhirnya jadi oase. Nah, mereka orang-orang ini yang nomaden ini mengikuti oase dengan unta-unta mereka. Mereka mempunyai satu keluarga. Dari bapak dan ibunya, anak-anaknya, satu kabilah. Perempuan, laki-laki, di antara mereka saling menikahi mereka. Akhirnya jadi Pak RT atau Pak RW, di Pak Jorong, dipimpin oleh satu jorong. Maka disinilah dinamakan orang